Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen. Dan di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian itu dengan mata kuliah pengantar manajemen, dan dosen pengampu saya itu Bapak Joni Tesmanto, SSOSMM. Nah, di sini ada latar belakang manajemen. Manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber daya manusia dan material. Dan para manajer bertanggung jawab untuk pelaksanaan organisasinya, baik untuk hasil sekarang maupun untuk potensi masa mendatang. G.R. Terry menyatakan proses manajemen adalah yaitu menyusun rangkaian kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau planning. Menentukan orang-orang yang mengerjakan atau disebut juga organizing, mengerjakan orang-orang yang dipilih dengan memberikan dorongan maupun arahan untuk berusaha ke dalam mencapai tujuan atau disebut juga dengan actuating. Teori kebutuhan mengenai manajemen. Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang terkenal. Lahir pada tahun 1943. Ia memiliki sebuah teori yang terkenal dengan teori hierarki. Kebutuhan atau teori Maslow. Teori ini berisi sebuah gambaran klasik dari motivasi manusia. Teori yang berdasarkan atas asumsi bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan atau hierarki kebutuhan dari setiap individu. Kebutuhan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Yang kedua itu kebutuhan akan dasarnya aman. Ketiga itu kebutuhan sosial. Keempat itu kebutuhan esteem. Dan kelima itu kebutuhan akan aktualisasi diri. Dan di sini juga ada tujuan pemotivasian dalam manajemen. Manajer atau pimpinan yang berhasil dalam hal motivasi karyawan seringkali menyediakan suatu lingkungan di mana tujuan-tujuan tepat tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan-tujuan motivasi tersebut antara lain yang pertama itu mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Dan yang kedua itu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Dan ketiga itu meningkatkan produktivitas karyawan. Keempat itu mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Dan kelima itu meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Jenis-jenis motivasi yaitu ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi kerja dan memenuhi kebutuhan dan tujuan-tujuan staf. Motivasi ini sering juga disebut motivasi murni, yaitu motivasi yang sebenarnya timbul dari dalam diri sendiri. Dan yang kedua itu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Motivasi ekstrinsik yang diperlukan sebab tidak semua pekerjaan dapat menarik minat bawaan atau sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini juga ada fungsi motivasi, yaitu motivasi mendorong timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta merubah kelakuan. Fungsi motivasi tersebut adalah yang pertama itu mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul sesuai tindakan atau perbuatan. Yang kedua itu motivasi berfungsi sebagai pengaruh, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan terakhir itu motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Pendekatan personal mengenai kepimpinan. Kepimpinan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu dan kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Maka, dapat disimpulkan bahwa kepimpinan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, mendorong, dan mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perspektif kontemporer mengenai motivasi yaitu ada 5. Yang pertama itu perspektif kebutuhan atau disebut juga need perspektif.
Yang kedua itu perspektif keseimbangan dan keadilan, atau disebut juga dengan equity perspektif. Yang ketiga itu perspektif pengharapan, yaitu ekspektansi perspektif. Yang keempat itu perspektif penguatan atau reinforcement perspektif. Yang terakhir itu perspektif penyusunan tujuan atau goal setting theory. Perspektif kebutuhan atau need perspektif mengenai motivasi teori hierarki kebutuhan. Nah, di sini ada ciri-ciri kepemimpinan karismatik, yaitu yang pertama itu auranya yang kuat. Yang kedua itu keterampilan menjalin koneksi, dan ketiga itu kemampuan dalam memanage situasi. Yang keempat itu public speaker andal, dan yang kelima itu mampu introspeksi diri. Yang keenam itu tekad dan ulet, dan yang terakhir itu rendah hati. Nah, manajemen perilaku politis. Perilaku politik merupakan kegiatan tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik berada di luar persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Perilaku itu mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang, serta mencakup berbagai upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, dan proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengan distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi.